Elvira dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Vogel approximation. Nah, metode ini merupakan salah satu metode transportasi menggunakan solusi awal. Metode transportasi ini merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Nah, yang pertama itu perhitungan mengenai metode Vogel approximation. Nah, tahapan-tahapan yang pertama yaitu kita menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Seperti contoh di tabel 1, matriks perbandingan supply dan demand. Nah, yang kedua itu kita mencari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom. Misal, pada baris X, biaya angkut terkecilnya itu yang terkecil ini 5, dan nomor 2 dari terkecil yaitu yang kedua, nomor 2 terkecil ada 8. Jadi nilai X sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian begitupun selanjutnya. Misal baris Y yang terkecil ini 15 dan 10, maka 15 kurang 10 itu sama dengan 5. Kemudian baris Z yang terkecilnya ada 19 dan 10, maka hasilnya 9. Dan kolom A itu 20 dan 15 yang terkecilnya, maka hasilnya 5. Dan kolom B, di sini di kolom B ada yang terkecilnya 10 dan 5, maka hasilnya sama dengan 5. Dan yang terakhir ini di kolom C, yang terkecilnya 10 dan 8, maka 10 kurang 8 hasilnya 2. Nah, selanjutnya yang ketiga, memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Nah, dalam hal ini baris Z memiliki nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Dapat kita lihat pada baris Z itu perbedaan terbesar yaitu 9, sedangkan Y dan X tadi tidak sampai 9. Nah, kemudian isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut. Nah, segi 4 terendah tadi kan ada, maka kemudian tabel kedua, matriks perhitungan tahap 1. Nah, misalkan pada baris Z biaya angkut segi 4 ZA ini sama dengan 25, kemudian ZB sama dengan 10, dan ZC sama dengan 19. Nah, yang terkecil adalah biaya pada segi 4 ZB yaitu 10, maka diisi segi 4 ZB dengan 50 satuan sesuai kapasitas gudang Z. Kemudian yang kelima hilangkan baris Z karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Kemudian selanjutnya yang keenam itu kita menentukan kembali perbedaan biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah 3 sampai 5 sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Kemudian tabel 3, matriks perhitungan tahap 2, dan tabel keempat, matriks perhitungan tahap ketiga. Tabel 5, matriks perhitungan tahap keempat. Jadi, matriks alokasi dengan metode Vogel approximation seperti tabel berikut. Nah, dari setelah terisi semua, maka kita dapat menemukan biaya transportasi minimum yang harus dikeluarkan, yaitu 60 dikali 5 tambah
30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal metode Vogel Approximation Method. Contoh soalnya yaitu PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta itu adalah kereta Matarmaja, Majapahit, dan Malabar. Dengan tujuan Malang ke Jakarta melalui Semarang, kapasitas masing-masing kereta tersebut adalah 290, 380, dan 230. Dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415, dan 360. Berikut adalah biaya transportasinya per unit. Bisa diperhatikan tabel sumber dan tujuan. Sumbernya dari Matarmaja, Majapahit, Malabar dengan tujuan Malang, Semarang, dan Jakarta. Malang, Matarmaja 4, Majapahit 1, Malabar 5. Semarang 2, 8, 3. Jakarta 7, 6, 9. Nah, di sini tentukan biaya transportasi dengan metode VAM atau Vogel Approximation Method. Nah, berikut penyelesaiannya. Nah, metode Vogel Approximation Method ini yang pertama menghitung selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap baris dan kolom. Lalu yang kedua, setelah memperoleh nilai selisih untuk tiap kolom dan baris, pilih biaya yang selisih terbesar yang ada pada baris dan kolom tersebut. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom terpilih. Lalu yang ketiga, buat tabel pengalokasian untuk barang dari sumber ke tujuan dengan memperhatikan jumlah kapasitas yang tersedia pada kolom atau baris yang bersangkutan dengan jumlah permintaan yang harus dipenuhi atau belum dipenuhi pada baris atau kolom tersebut. Hapuslah baris dan kolom apabila persediaan sudah dialokasikan atau permintaan yang sudah terpenuhi. Ulangi langkah pertama jika jumlah persediaan belum dialokasikan sepenuhnya, maka masih terdapat kekurangan persediaan. Bisa diperhatikan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, pada tabel 1, sumber dari Matarmaja, Majapahit, Malabar dengan tujuan Malang, Semarang, Jakarta. Nah, Malang, Matarmarjanya X, Majapahitnya 125, dan Malabarnya X. Kebutuhan 125 ke Malang, 415 ke Semarang, dan 360 ke Jakarta. Lalu selisihnya ke Malang 4 dikurang 1 sama dengan 3, Semarang 3 kurang 1 sama dengan 2, Jakarta 7 kurang 6 sama dengan 1. Kapasitasnya Matarmaja 290, Majapahit 380, Malabar 230, kebutuhannya 900. Lalu selisihnya 4 dikurang 2 sama dengan 2, 6 dikurang 1 sama dengan 5, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selisihnya kita dapatkan dari yang Malang dikurang ke yang Semarang, lalu yang Jakarta dikurang ke yang Malang, lalu Malang dikurang ke Semarang.
Nah, lalu tabel yang kedua, sumber Mata Marja, Majapahit, dan Malabar dengan tujuan Malang, Semarang, Jakarta. Di sini mata marjanya X, Majapahitnya 125, Malabarnya X bagian Malang, lalu bagian Semarang, Malabarnya 230, lalu bagian Jakarta, Malabarnya X. Kebutuhannya 125, 415, 360. Dengan selisih, di sini yang memiliki selisih Semarang, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu Jakarta 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kapasitasnya masih sama seperti tabel yang satu, namun selisihnya berbeda, yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 5, 8 dikurang 6 sama dengan 2, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, bisa dilihat pada tabel 2. Lalu pada tabel 3, itu sumber Mata Marja, Majapahit, Malabar dengan tujuan Malang, Semarang, Jakarta. Nah, pada tabel 3 ini, untuk Malang masih sama dengan tabel 1 dan 2, yaitu X 125 dan X untuk Mata Marja, Majapahit, Malabar. Lalu untuk Semarangnya 185, Mata Marja, Majapahitnya X, lalu Malabarnya 230. Nah, lalu untuk Jakarta, Mata Marjanya 105, Majapahitnya 255, dan Malabarnya X. Kapasitasnya masih sama, kebutuhannya juga sama, namun selisihnya berbeda. Untuk Malabar di tabel 3 ini tidak memiliki selisih. Nah, untuk selisih yang bawahnya, untuk selisih tujuannya, Malang tidak memiliki selisih, Semarang dan Jakarta memiliki selisih. Nah, lalu total biaya itu sama dengan 185 dikali 2 ditambah dengan 105 dikali 7 ditambah dengan 125 dikali 1 ditambah 255 dikali 6 ditambah 230 dikali 3, itu sama dengan 3.450. Nah, untuk 185 dikali 2 itu kita ambil dari Mata Marja ke Semarang, 185 dikali 2, lalu yang 105 kita ambil dari Mata Marja ke Jakarta. Lalu 125 dikali 1 kita ambil dari Majapahit ke Malang. Lalu 255 kita ambil dari Majapahit ke Jakarta. 230 dikali 3 kita ambil dari Malabar ke Semarang. Nah, maka hasil yang kita peroleh yaitu 3.450. Nah, untuk analisis, dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode VAM, Vulgar Approximation Method, Mata Marja didistribusikan ke Semarang dan Jakarta masing-masing 185 dan 105. Majapahit didistribusikan ke Malang dan Jakarta sebesar 125 dan 255. Sedangkan Malabar didistribusikan ke Semarang sebesar 230. Maka total biaya transportasi yang dikeluarkan dari PT KAI adalah sebesar 3.450. Sekian penjelasan contoh soal tentang Vulgar Approximation Method atau metode aproksimasi. Saya ucapkan terima kasih.